Apakah 144.000 di Kitab Wahyu hanya berasal dari bangsa Yahudi? Dan apakah tujuannya menghitung sebanyak 12.000 dari setiap suku Israel? Shalom. Torah 30 menit adalah pelaku Taurat yang menguduskan hari Sabat. Pada saat pengangkatan di Kitab Wahyu ada dua kelompok. 144.000 yang terdiri dari 12 suku Israel, yang masing-masing suku berjumlah 12.000. Dan kelompok satunya yang terangkat yaitu jumlah manusia tak terhitung banyaknya. Pandangan umum mengatakan bahwa 144.000 hanya berasal dari keturunan langsung Abraham, atau bisa disebut juga bangsa Yahudi. Pertanyaan berikutnya yang cukup menarik adalah, mengapa kelompok pertama dihitung jumlahnya secara spesifik, yaitu 12.000 dikali 12 suku, totalnya 144.000. Dan kelompok keduanya tidak ada penghitungan jumlah orangnya? Kami di Torah 30 menit mempunyai pandangan berbeda mengenai siapakah yang termasuk 144.000. Dan alasan penghitungan 12.000 orang dari setiap suku. Kerajaan Israel pada masa Perjanjian Lama menggunakan Taurat sebagai dasar hukum mereka. Tentu saja terdapat hukum-hukum lainnya. Tetapi Taurat yang langsung berasal dari Elohim dijadikan dasar dari semua hukum yang ada. Setiap saat kerajaan Israel, atau Raja Israel melanggar secara terus-menerus Taurat, maka Yahwa Elohim akan mengoyakkan kerajaan Israel dan memberikannya kepada bangsa lain. Atau dengan kata lain, kerajaan Israel dijajah oleh kerajaan lain dikarenakan pelanggaran-pelanggaran, atau penolakan-penolakan dari Taurat itu sendiri. Negara Israel, atau Israel modern, atau bangsa Yahudi, memerdekakan dirinya pada tahun 1948. Pada umumnya setiap pelaku Taurat dihubungkan dengan bangsa Yahudi, atau lebih tepatnya agama Yahudi, atau disebut juga Yudaisme. Menurut pandangan kami pelaku Taurat tidaklah beragama Yahudi. Mengenai hal ini sudah dibahas di konten sebelumnya. Bila memang negara Israel, bangsa Yahudi, yang mayoritas menganut paham Yudaisme, bahkan sejak 2000 tahun lalu. Ketika Yehusha Kristus dituduh melakukan kesalahan-kesalahan berdasarkan dasar hukum mereka, yaitu agama Yahudi. Mengapa negara Israel tidak membuat Taurat sebagai dasar negara mereka? Taurat tidak pernah menjadi dasar negara Israel dari tahun 1948 hingga saat ini. Itu berarti negara Israel modern saat ini tidaklah sama dengan kerajaan Israel masa Perjanjian Lama. Pada masa pemerintahan Raja Yerobeam, Yahwa Elohim melalui Nabi Ahia membagi dua bangsa Israel. 10 suku dan 2 suku. 10 suku Yahwa Bapa menyebutnya Israel, dan 2 suku lainnya dinamakan Yehuda. Negara Israel, atau bangsa Yahudi yang ada pada saat ini tidak lain adalah kerajaan selatan dan disebut juga kelompok Yehuda yang terdiri dari 2 suku. Jadi bila dikatakan 144.000 hanya berasal dari bangsa Yahudi, tidaklah tepat. Karena mereka bukanlah bangsa Israel secara keseluruhan. Dan harap diingat, 144.000 terdiri dari 12 suku Israel. Bangsa Yahudi yang terdiri dari 2 suku tidaklah bisa mewakili bangsa Israel. Bila 144.000 hanya terdiri dari 12 anak-anak Yakub, dari masa nabi-nabi, rasul-rasul, hingga masa akhir zaman. Apakah itu artinya hanya sedikit saja dari keturunan langsung Abraham yang selamat? Selama hampir 6.000 tahun, keturunan Abraham secara genetik yang terangkat, atau diselamatkan. Hanya sebanyak 144.000? Sementara yang di luar keturunan Yakub begitu banyaknya sampai tak terhitung? Apakah itu artinya di luar keturunan Yakub lebih banyak orang-orang kudus, atau orang-orang benar? Walaupun semua raja-raja dan nabi-nabi, pada masa Perjanjian Lama adalah keturunan Yakub, ataupun juga hampir semua rasul-rasul merupakan keturunan langsung Abraham. Bahkan Yehusha Kristus sendiri pun merupakan keturunan langsung Raja Daud, yang artinya keturunan Yakub dari suku Yehuda.
Apakah itu artinya mereka semua hanya sedikit memberikan dampak, atau pengaruhnya bagi keturunan langsung Abraham? Torah 30 menit mempunyai pandangan berbeda mengenai hal ini. Mari kita perhatikan 12 suku Israel yang tertulis di kitab Wahyu. Berikutnya 12 anak-anak Yakub yang disebut juga 12 suku Israel. Maka akan terlihat adanya perbedaan suku dan tidak ada tertulis. Digantikan dengan Manase, yaitu anak dari Yusuf. Mengapa? Di dalam Taurat tertulis, jika seseorang ataupun suatu suku berbuat dosa atau pelanggaran terhadap Taurat yang diberikan kepada Musa, maka Yahwa Bapa akan menghapuskannya dari dalam kitab kehidupan. Yang hendak mau kami sampaikan di sini adalah bahwa 144.000 tidak hanya berasal dari keturunan 12 anak-anak Yakub. Karena Yahwa Bapa dapat mengeluarkan orang percaya ataupun suatu suku bangsa Israel dari kitab kehidupan. Yang berarti adalah keselamatan tidaklah ditentukan dari garis keturunan. Tetapi apakah orang tersebut melakukan apa yang berkenan terhadap Yahwa Bapa? Karena keselamatan ditentukan di akhir kehidupan, dan bukan di awal pertobatan. Rasul Paulus menjelaskan, bahwa tidak ada perbedaan antara orang-orang yang berasal dari keturunan Yakub langsung, dengan yang bukan. Sekali lagi Rasul Paulus menekankan, tidak ada perbedaan antara keturunan Abraham dan non-keturunan Abraham. Bila memang Rasul Paulus jelas sekali menegaskan bahwa tidak ada perbedaan antara keturunan langsung Abraham dan non-keturunan Abraham. Itu berarti 144.000 di kitab Wahyu juga bukanlah hanya keturunan Abraham secara genetik, melainkan dari semua orang-orang percaya yang ada di muka bumi. Bangsa Israel adalah umat Yahwa Elohim. Yehusha Kristus adalah pohon kehidupan. Cabang-cabang adalah simbol orang-orang percaya. Cabang yang telah dipatahkan adalah hukuman yang tertulis di Taurat yang diberikan kepada orang percaya, ataupun suatu suku dari bangsa Israel yang telah berbuat pelanggaran, sehingga dikeluarkan dari kitab kehidupan. Tunas liar berarti orang-orang yang di luar bangsa Israel. Dicangkokkan artinya, yang tadinya bukan merupakan bangsa Israel menjadi bagian dari bangsa Israel. Itu berarti bangsa Israel di dalam kitab Wahyu adalah orang-orang, atau cabang-cabang yang terdapat di pohon kehidupan. Yang sudah pasti tidak hanya terdiri dari keturunan Abraham. Konsep dicangkokkan sebenarnya bukan berasal dari Rasul Paulus, melainkan dari Taurat. Taurat mengatur bagaimana bangsa Israel menempati tanah yang dijanjikan, atau tanah perjanjian yang akan diberikan oleh Yahwa Elohim. Tanah perjanjian akan dibagi berdasarkan 12 suku Israel. Itu berarti ketika memasuki masa 1000 tahun pun akan berlaku demikian. Tanah yang akan ditempati orang-orang percaya akan dibagi-bagi dengan adil berdasarkan 12 suku Israel. Apakah ini hanya berlaku untuk keturunan langsung Abraham? Tentu saja tidak. Bila ada yang bukan keturunan Abraham, tetapi berada di antara orang-orang Israel, maka ia pun akan mendapatkan bagian dari tanah tersebut. Dan Yahwa Elohim akan menganggap sama, antara yang keturunan Abraham dan bukan keturunan Abraham. Tidak ada perbedaan sama sekali. Dan di mana orang yang bukan keturunan Abraham tinggal, maka orang tersebut akan membawa nama suku Israel tempat ia tinggal. Sebagai contoh, misalkan seseorang yang bukan keturunan Yakub tinggal di daerah yang khusus untuk orang-orang suku Yehuda, maka orang tersebut otomatis akan menjadi suku Yehuda. Karena Yahwa Elohim tidak membuat perbedaan sama sekali. Jadi konsep dicangkok yang diajarkan Rasul Paulus tidak lain berasal dari Taurat, yang mana Rasul Paulus berusaha menjelaskannya dengan kata-kata yang berbeda dengan makna yang sama. Hal ini sekali lagi menguatkan bahwa 144.000 yang terdiri dari 12 suku Israel tidaklah hanya dari keturunan Abraham saja, tetapi dari semua orang-orang percaya.
Jadi mengapa ada dua kelompok yang terangkat? 144.000 dan jumlah yang tak terhingga. Apa dasar penghitungannya? Yahwa Bapa di kitab Bilangan memberikan perintah untuk menghitung bangsa Israel. Dari setiap suku akan dipilih satu orang yang akan memimpin sukunya dan akan memberikan laporan kepada Nabi Mose. Tetapi untuk apakah bangsa Israel dihitung? Tidak lain mempersiapkan diri untuk berperang. Menurut pandangan Torah 30 menit, 144.000 adalah pasukan kerajaan sorga. Karena setiap orang percaya adalah warga negara kerajaan sorga. 144.000 adalah orang-orang percaya yang terangkat yang terdiri dari keturunan Abraham dan non-keturunan Abraham. Setiap orang-orang percaya akan masuk menjadi salah satu dari 12 suku atas penentuan Yahwa Elohim. Masing-masing suku yang berjenis kelamin pria dan berusia 20 tahun ke atas, akan dipilih oleh Yehusha Elohim sebanyak 12.000 orang. Dan siapakah yang akan mereka lawan? Iblis, yang disebut juga Antikristus, penyesat dunia, dan para pemimpin muka bumi dan bala tentaranya. Terima kasih, Yehusha Kristus memberkati.